Selamat pagi Ibu Novi dan Pak Roy. Terima kasih untuk berkenan menjadi tamu kita di Anakku Pasti Bisa. Di channel saya yang kita akan berbagi dengan para smart parents sekalian di sini tentang bagaimana cara Ibu Novi dan Pak Roy dalam membimbing putra-putrinya menjadi anak-anak yang berbakat. Ya. Steffi dan Tama tentunya. Oke Pak, bagaimana kabarnya di masa pandemi ini? Anak-anak apakah mereka masih belajar online atau sudah ke universitinya masing-masing? Oh, sebenarnya sekarang ini masih online ya, karena universitasnya juga nutup juga, nggak boleh kuliah tatap muka. Jadi masih di rumah lah semua, Miss Yustin. Masih family time ya Pak ya, di rumah semua, melakukan kegiatan semua di rumah. Nah Pak, kalau saya amati dari Steffi dan Tama, itu mereka punya bakat yang sangat holistik ya. Mereka berdua itu bagus di akademiknya, bagus di karakternya, dan juga di bidang-bidang seni, juga olahraganya juga bagus. Yang kita sebut kadang sebagai well-balanced children atau well-balanced students, terutama kalau di sekolah. Bagaimana sih caranya dalam membimbing mereka, dalam memberikan pola asuh pada mereka, sehingga mereka cinta pada semua bidang, nggak cuma di akademik saja, tapi dalam hal-hal yang lain. Mungkin dari Ibu Novi atau Bapak mau sharing, silahkan. Jadi gini, anak-anak ini, Stephanie dan Tama, itu nggak serta-merta talentnya turun dari saya atau suami saya. Karena kalau dari singing, contohnya, baik saya atau suami saya bukan orang yang bisa menyanyi, ya nggak ya? Oh, dua-duanya ini nggak bisa nyanyi ceritanya? Atau penyanyi kamar mandi mungkin ya? Penyanyi kamar mandi sama penyanyi kalau bisa di gereja, kita nyanyinya kalau bisa di gereja. Jadi cuma mungkin anak-anak ini mendapatkan bakatnya karena mereka terbiasa dari apa yang mereka lihat, sama terbiasa dari apa yang mereka experience gitu loh. Dari kecil kita suka ajak mereka contohnya ke Sunday school, ke sekolah minggu. Dari sekolah minggu itu mungkin kakak-kakaknya itu suka menyanyi, main musik, terus mungkin role play, dan mungkin dari situ juga timbul ya akhirnya keinginan anak-anak ini untuk bisa seperti kakak-kakak kelasnya di sekolah minggu itu. Jadi kalau saya simpulkan di sini, bakat mereka itu timbul karena exposure dari kecil ya Bu ya. Dari melihat, menyaksikan, lalu timbul keinginan untuk mencoba, kemudian ternyata kok bisa. Lalu Ibu dengan memberikan praktis-praktis, tentunya skills itu berkembang ya. Nah, saya ada sesuatu yang sangat impresif banget pada saat itu kan Tama dibilang baru belajar menyanyi di kelas 9 ya. Terus setelah itu ada juga personal project atau tugas akhir yang dia lakukan di kelas 10 ya. Itu dia membuat karangan lagu bahasa Batak ya, bukan bahasa Mandarin ini, bahasa Batak ya Bu ya. Apakah di rumah sehari-hari memakai bahasa Batak, Pak Roy? Oh, enggak Bu. Jadi, cuma saya mau tambahin dari keterangan dari istri saya. Menurut saya pengembangan anak itu ya mesti dibuka, dikasih, lihat gitu. Begitu. Termasuk juga kekurangan-kekurangan kita sebagai orang tua. Salah satu kekurangan saya yaitu tadi pertanyaan Bu Miss Yustin gitu. Tama kenapa sih milih project bahasa Batak gitu kan? Iya. Karena itu kekurangan saya. Oh begitu. Jadi itu kejadiannya begini kan. Waktu itu kami ada acara kematian di Siantar. Terus kemudian saya ajak Tama gitu. Saya ajak Tama
Terus semua orang berbahasa Batak. Nah, sampai ada orang yang mungkin nggak kenal saya, ngajak saya ngomong bahasa Batak. Nah, akibatnya tuh saya juga bengong-bengong aja. Terus saya lihat ke Tama gitu kan, gitu. Terus si Tama ketawa-tawa gitu kan. Akhirnya pas sudah selesai, Pak, nggak ngerti ya? Iya, saya nggak ngerti, gitu. Nah, akhirnya Tama yakin bahwa besok dia suatu ketika akan terjadi yang kayak begitu. Maka dia mempersiapkan. Jadi itu dia. Semua tuh mesti dibuka, termasuk kelemahan kita juga mesti dibuka supaya dialah yang memperbaikinya. Begitu, Okay, Miss. that's I agree. Jadi karena Bapak sendiri dari kecilnya itu tidak terekspos dengan bahasa Batak sehingga sampai dewasanya Bapak merasa kekurangannya adalah menguasai bahasa ibu. Ternyata dari kekurangan Bapak malah Tama sendiri ingin dan tertantang untuk mempelajari bahasa ibu dari keluarga yang ada di sini. Betul. Oke, dan ternyata bisa ya Pak ya? Bisa. Mungkin ada dari kata-kata dari bahasa Batak atau kalimat yang Bapak kuasai ini paling enggak, yang artinya bagus, mungkin Bapak mau sharingkan ke kita? Nggak ada, Bu. Kalau bahasanya saya nggak ngerti ya, Bu ya. Tapi value-nya yang saya bisa mengerti. Oke, mungkin Bapak bisa sharingkan value apa Pak Ingan? Ya, jadi kalau nggak salah orang Batak itu ada 3 ya, Bu ya. Hasangapon, Hagabeon, sama satu lagi apa ya? Hamoraon. Iya, betul. Kita berusaha memakai istilah kalinya orang Batak itu, kalau nggak salah namanya Dalian Natolu ya Yang ya. Ada 3 yang harus kita hormati, yaitu orang tua, anak, dan keluarga. Jadi itu kalau nggak salah ya, itu yang berusaha kita terapin juga dalam kehidupan kita mendidik anak-anak gitu, Justin. Oke. Jadi harta yang paling berharga adalah anak-anak, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, satu lagi ya Bu ya, kalau iya, Pak. Prinsip dari orang tua saya, kita itu hidup sekali Bu. Jadi orang tua sekali. Jadi anak bisa 2 kali Bu. Oh, jadi anak 2 kali itu gimana maksudnya Pak? Waktu masa kecil itu kita jadi anak, gitu. Nanti kalau udah tua, kita juga jadi anak juga, yang nurus adalah anak kita kan. Betul. Jadi kita harus baik dalam mengasuh dan membimbing anak, sehingga nanti kalau kita tua pun mereka akan jadi memperhatikan kita dengan baik. So, do you also teach the values like this to your children too from their childhood? Oh iya dong. Kami kan boleh dibilang ya dari banyak value of a family gitu, nilai-nilai keluarga. Ya saya pikir ada 5 lah yang perlu dikuatkan gitu. Apa saja Pak dari 5 itu? Yang pertama adalah takut sama Tuhan. Makanya kita bawa ke gereja gitu. Terus kemudian setiap pagi Miss Justin kami itu berdoa bersama Miss Justin. Gitu. Sebelum melakukan aktivitas itu. Jadi anak-anak tahu bahwa doa itu adalah blessing bagi mereka juga gitu. Terus kemudian yang kedua jujur. Gitu. Jujur itu yang tadi saya sampaikan. Saya jujur kelemahan saya jujur kelebihan saya. Istri saya jujur kelemahannya, jujur ini. Jadi itu membentuk anak-anak juga mesti jujur. Yang ketiga adalah open discussion. Jadi kami selalu berdiskusi dari kecil itu, selalu berdiskusi. Jadi diskusinya itu baik di rumah, di mobil, di restoran, ya kita diskusi. Sehingga itu juga bisa membangun dia tuh cara mengutarakan pendapatnya. Nah, terus kemudian berdebat. Terus yang keempat itu culture.
Ya, family kita kasih tahu, kita bawa arisan, kita bawa acara Batak gitu, acara adat Batak pernikahan, acara adat kematian pun juga kita bawa gitu. Terus baru kelima itu menurut saya yang paling penting itu adalah respect to others gitu. Menurut kami tuh 5 itulah yang paling penting. 5 itu ya, kami, ya. Jadi diajarkan untuk banyak takut akan Tuhan, jujur, komunikasi yang terbuka. Betul. Lalu tadi yang keempat itu family tree ya, family keluarga. tree. Artinya tuh culture kita tahu. Kebudayaan dari keluarga dan juga nilai-nilai dari keluarga, sehingga Bapak menginvolvekan mereka untuk ikutan di kegiatan-kegiatan ya Pak ya. Dan yang kelima, respect others. Wah, bagus sekali. Value-value yang 5 ini yang mendasari anak-anak menjadi tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini ya Pak ya. Itu dia perbincangan seru dengan Ibu Novi dan Pak Roy Tambunan tentang tips dalam mendidik anak mereka. Masih banyak lagi tips-tips menarik tentang parenting yang mereka telah terapkan pada anak-anak. Nah, untuk mengikuti cerita-cerita seru selanjutnya, pastikan ikuti terus video sharing dari mereka. Semoga menginspirasi semua para smart parents dan semoga bermanfaat. Terima kasih.